Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menyusuri sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya tokoh-tokoh Tionghoa yang pernah berjasa dalam pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Nganjuk mulai era kolonial hingga sampai pra kemerdekaan. Nah, kali ini kita sudah di depan bangunan pintu gerbang ya, pintu gerbang yang di sini jelas tertulis di pintu gerbang Gapuro ini dibangun pada tahun 1916. Akan tetapi makam-makamnya di sini itu banyak yang tua-tua pada masa era 1800-an pertengahan. Jadi masa era kolonial. Nah, di sini jelas tertulis yaitu tanah kuburannya Vergening, bahasa Belanda, Vergening. Bahasa ada tertulis juga ada tulisan Cinanya Lim Cek Swit Jin Chong Kung Sui. Nah, ini kita belum tahu apakah ini nama warga, marganya dari keluarga besar Tionghoa yang dimakam di sini, atau juga nama dari persekutuan atau perkumpulan makam-makam para Tionghoa yang hidup pada masa kolonial yang pernah berjuang dalam pembangunan khususnya untuk perekonomian di wilayah Kabupaten Nganjuk. Itu terus penelitian kami di wilayah Nganjuk, khususnya di makam keluarga besar pedagang saudagar Cina yang ada di wilayah Nganjuk. Setelah kami buka-buka data dokumen yang urusan tentang perusahaan pabrik gula Mujun Manis, Baron maupun Juwono, ternyata beliau yang memiliki 3 perusahaan pabrik gula ini ternyata beliau sekarang dimakamkan di salah satu pemakaman Bong Cino yang ada di wilayah Warujayeng. Kan tapi pemakaman ini memang pemakaman betul-betul resmi pada era kolonial. Pemakaman ini sebenarnya perkumpulan kematian etnis Cina yang ada di wilayah Kertosono, yang izin itu dikeluarkan oleh pihak pemerintah kolonial pada tahun 1902 dengan nomor 395. Nah, berarti selain perkumpulan kematian di Nganjuk, ternyata juga Kertosono pada tahun 1902 itu ternyata betul-betul resmi berdiri organisasi perkumpulan kematian dari etnis Cina yang ada di Kertosono. Dan mayoritas dari etnis Cina ini ternyata ada salah satu tokoh yang cukup fenomenal pada era kolonial, yaitu orang kaya yang banyak perusahaannya di beberapa kota, salah satunya di Nganjuk maupun di Surabaya atau di Malang informasinya. Yang jelas kalau di Nganjuk jelas ada 3 perusahaan besar dan penggilingan padi. Pokoknya di sini juga selain izin mendirikan perusahaan pabrik gula, ternyata juga mendirikan pabrik penggilingan padi. Nah, kalau kita lihat terakhir perusahaan Juwono itu terakhir untuk laporannya itu kurang lebih 1935 atau tanggal 1 Mei itu surat dari Pasuruan kerjasama penelitian penanaman benih dari tebu, itu salah satunya itu. Dan salah satunya itu ada laporan bruto atau administrasi itu pada tahun 1932 ini masih melaporkan tentang hasil produksinya. Dan di sini juga disebutkan pada tahun 1930 sampai 31 juga menyebutkan ada wilayah-wilayah yang dijadikan penanaman padi maupun penanaman tebu yang dijadikan untuk penggilingan gula pasir. Pada tahun itu kurang lebih sawah itu yang ditanamnya itu kurang lebih 1274 hektar.
terus tanah yang lain itu ada 34.7.228. Nah, di sini jelas itu khusus untuk yang ada di Kujon Manis. Sedangkan di wilayah Baron, pabrik gula Baron yang juga milik dari beliau, itu sawah yang ditanami yaitu 665,100,6 ribu. Itu sawah yang harus ditanami benih-benih tebu maupun padi. Dan Juwono pun juga ada. Di Juwono juga sama angka tahunnya 1930 sampai 1931 itu menyebutkan 613,056. Ini sawah yang harus digarap untuk kebutuhan produksi pabrik gula yang ada di Juwono. Nah, berarti di sini cukup banyak tanah-tanah yang harus ditanam untuk persiapan produksi gula pasir yang ada di 3 perusahaan Kujon Manis, Baron, dan Juwono. Selain itu juga pernah terjadi gara-gara dari gulung tikarnya, ternyata banyak sekali gara-gara sindikat dari luar negeri yang merusak harga pasar gula pasir maupun perang pada masa era dulu itu mengakibatkan penjualan gula pasir ke luar negeri itu terkendala, akhirnya sulit untuk menjual hasil produksinya. Dan selain itu juga pernah terjadi kekurangan bahan baku untuk penggilingan gula pasir. Itu akhirnya harus mau nggak mau itu harus mengambil dari luar kota, ada yang Kediri, ada yang di Pare atau di Jombang. Nah, ada juga kesulitan untuk mengangkat bahan-bahan atau dari setelah ditebang tebunya itu pengangkutan. Nah, pengangkutan ini juga pernah terjadi kesulitan, banyak cikar-cikar itu yang sapinya atau kerbaunya itu banyak yang warga-warga setempat itu banyak yang mati. Akhirnya mau nggak mau itu harus mengambil cikar-cikar atau kerbau atau sapi yang ada di wilayah Kediri atau mungkin di wilayah luar kota, dan itu menurut data dokumen yang ada yang kita terima. Dan selain itu juga ternyata dengan perkumpulan dari etnis Cina ini ternyata sosial cukup besar ya, endingnya cukup besar di pemerintah Kabupaten Nganjuk pada masa kolonial. Banyak dari pihak pemilik perusahaan ini pernah membantu pendirian rumah sakit Kertosono maupun klinik Kertosono maupun yang ada di Klenteng, yang membantu dengan adanya banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit malaria, penyakit mata seperti trakum seperti itu dan lain-lain. Nah, maka dari itu perusahaan-perusahaan yang ada di Nganjuk ini betul-betul bisa mengangkat perekonomian masyarakat di wilayah Nganjuk, khususnya dengan perusahaan sugar pabrik Kujon Manis, Baron maupun Juwono. Ikut jalan kami penelusuran sejarah di wilayah Nganjuk, khususnya di perusahaan-perusahaan pabrik gula yang ada di wilayah Nganjuk. Menurut warga di sebelah saya ini ada gundukan tanah ini, informasinya ketika ada acara ritual katanya namanya buka bumi, seperti orang Jawa juga. Jadi kalau buka bumi pertama tempatnya di sini. Nah, informasinya memang di sini itu yang pertama kali makam yang pernah dimakamkan di sini. Berarti beliau seorang tokoh keturunan Cina yang ada di wilayah Nganjuk, yang akhirnya beliau dimakamkan di sini yang pertama kali, dan dianggap sebagai cikal bakal atau seorang tokoh yang pernah babat di wilayah sini. Akhirnya beliau dimakamkan di gundukan ini ya, di dekat ini. Berarti betul-betul disakrakan oleh warga setempat maupun oleh warga keturunan Cina sendiri. Biasanya kalau bulan April, Mas. Bulan April setiap tanggal 5 biasanya. Tapi 3 tahun ini sepi. Terus yang datang siapa aja? Biasanya keluarga. Terus mungkin secara mistisnya itu apa? Ya biasanya kadang ada orang yang barang halus, itu pernah ada soalnya. Itu. Barang halus maksudnya? Kayak ada demit lah, siapa nunggu pokoknya kurang tahu itu. Tapi nanti kalau bong genteng
Itu nomor 2 dari utara ke selatan itu ada. Maksudnya angker itu. Ya angker gitu. Itu katanya yo sing punya orang Surabaya itu. Kebok Kendeng. Apakah dulu zaman Belanda itu hidupnya? Aku kurang tahu mas. Mungkin zaman Belanda. Mungkin aja loh mas ya. Soalnya kan yo umurnya tua abang Cina sama saya gitu loh. Gitu. Coba kita biar bapaknya ini coba bisa bukakan. Jadi informasinya warga itu ini yang pertama kali yang apa ya tokoh yang pertama babat di sini, yang makam pertama kali yang dikatakan apa ya dimakamkan di sini seorang tokoh. Tinggal nanti siapa namanya atau mungkin tahunnya berapa. Coba untuk kita buka dulu. Tahun ini kan masih Udah. Jadi kita coba kita buka rumputan ini, ternyata kita menemukan salah satu makam yang cukup besar sampai sana hingga sana, tapi yang ternyata di depannya itu menghadapnya ke selatan, dan ini terdapat ada tulisan-tulisan Cina, dan ini juga ada relief-reliefnya, gambar naga ya, gambar naga, terus ada kepala seperti kepala naga sama relung-relung seperti itu ya, terus motif-motifnya itu sesuai khas seperti yang ada di bangunan-bangunan peninggalan era dulu, khususnya masyarakat Cina. Dan di atas ini ternyata juga ada Surya Majapahit atau Surya Matahari di tengah ini. Ada gambar matahari, juga ada kayak kepala naga, juga ada gambar seperti apa ya, kalau gajah itu seperti kepala gajah atau liman seperti itu. Nah, ini jelas seperti ini. Jadi di sini kita temukan makam tertua yang ada di pemakaman keturunan Cina di sini. Ternyata tiap hari bulan April itu diadakan acara ritual yang biasanya dilakukan oleh juru kunci yang mengurusi makam di sini. Tigui tahun pinten? Niku jaringan sing mati niku dari jero. Kali sing kilen Jalan mboten enten. sing biasanya jenengan damel acara April niku. Nah, April ya acara temenku. Regol. Cek bakal serasi April apa niku kaya nyadran. Ten niku. Nggih, teng Gapura niku. Gapura mriku. Nggih. Niku sinten nom sing Oh, nggih. Yang katang Cina-Cina. masyarakat piyambak wonten. Enten. Saat itu nih makam Cina, makam napa wonten mriki? Enten nggih Cina tok niku. Nah, zaman Londo niku nggih zamane dereng enten. Cina Londo. Berarti ten mriki pun enten Londo nggih, enten Cina. Nggih. Terus mungkin ten mriki secara religi sing sering diparani wonten Karomai niku sesepuh sinten? Sesepuh e. Sesepuh ten mriki. Saat itu dikasih niku sesepuh namanya. Tigui. Tigui niku sinten ya? Tigui niku sian gadah pabrik. Niku lho, teng Jon Manis. Pabrik gula. Pabrik gula. Makame datang. Teng ngandhap sing lebete Gapura niku. Nggih. Sing teng ngandhape anu pendopo sing. Senes. Oh, niku sing gadah pabrik gula. Nggih, gadah pabrik gula niku. Sian. Lah niku anae teng mriku Jon Manis niku. Oh, teng mriku. Pabrik niku nggih. Nggih. Sing baru niku nggih pabrik iki. Nggih, baru.
Nggih, Kandhek. Jiwono niku nggih Haron Kandhek niku lho. Nggih, ini berarti pabrik ini. Pabrik niku sih. Pabrik niku. Ngantos dikiwari Jayan mereka.